Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Inayatul Farehah MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Soba Kotrunida NIM 123400001. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan, yaitu merangkum 13 makalah yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. 1. Makna dan hakikat pendidikan. Pendidikan memiliki arti luas sebagai pengalaman hidup yang berlangsung sepanjang hayat dan mendukung pertumbuhan positif. Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yang berarti menuntun keluar. Pendidikan mencakup segala pengalaman yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses yang mengubah sikap dan perilaku untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai proses menuntun anak untuk mencapai kesempurnaan hidup, sedangkan Plato mengartikan pendidikan sebagai usaha menjaga kesehatan akal dan jasmani. Adapun hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan mengembangkan potensi individu secara holistik, mencakup aspek jasmani, akal, dan jiwa. Pendidikan berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, nilai, dan budaya serta mempersiapkan individu untuk perubahan sosial. Dalam Islam, pendidikan berorientasi pada pengembalian nilai-nilai ilahi dan pembentukan karakter baik, mengikuti panduan Al-Quran dan hadis. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi individu, termasuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan untuk diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan nasional bertujuan menjadikan peserta didik sebagai manusia yang beriman dan bertanggung jawab. Manfaat pendidikan diantaranya adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 2. Membantu pembentukan karakter dan etika. 3. Membuka peluang kerja lebih baik. 4. Meningkatkan kesadaran diri. 5. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. 6. Meningkatkan kemampuan berpikir. 7. Meningkatkan rasa percaya diri. 8. Mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. 9. Menambah pengalaman peserta didik. 10. Mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. 2. Kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Pengertian pendidikan menurut para ahli di makalah 1 sudah dijelaskan menurut dari Ki Hajar Dewantara dan Plato. Jadi di sini saya hanya menjelaskan menurut Rutherford mengartikan pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Dan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah pimpinan atau bimbingan secara sadar oleh pihak pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama. Secara umum, pendidikan merupakan sistem evaluasi bagi peserta didik agar dapat mengetahui, memahami, serta menjadikan manusia lebih kritis saat berpikir. Berdasarkan pada Undang-Undang tahun 2003 Nomor 2 Bab 6 Pasal 13 Ayat 1, pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 jalur utama, yaitu 1. Pendidikan formal berjenjang seperti sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan kurikulum terstruktur. 2. Pendidikan non-formal berupa pelatihan atau kursus yang fleksibel untuk mempersiapkan peserta di dunia kerja dengan fokus pada keterampilan praktis. 3. Pendidikan informal dimulai sejak lahir dan berfokus pada pembentukan kepribadian anak dan terjadi secara alami dalam keluarga dan lingkungan tanpa kurikulum formal. Peradaban manusia mengacu pada interaksi kompleks antara manusia dengan lingkungan dan objek di sekitarnya. Manusia berusaha mencari makna dan membuat karya yang mengarah pada pola pikir masyarakat. Peradaban berasal dari kata adah yang mengacu pada tata krama dan perilaku. Adapun ciri-ciri peradaban yakni menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Ketika membahas pendidikan, penting untuk melihat keterkaitannya dengan peradaban. Pendidikan di Indonesia harus dirancang untuk mendukung lahirnya peradaban baru yang demokratis. Ini mencakup perbaikan manajemen pendidikan, pengalaman sosial individu, dan kemampuan untuk memilih dalam hidup tanpa tekanan eksternal.
Dan pendidikan kritis untuk peradaban manusia mencakup kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial, serta pengalaman yang dihasilkan melalui interaksi sosial. Tujuan pendidikan adalah membangun peradaban dan menciptakan pribadi yang tangguh dan besar dalam masyarakat. Ukuran keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kebahagiaan dan nilai-nilai etika dan moral dalam hidup manusia. 3. Memahami unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan adalah panduan utama untuk merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Tujuan ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tujuan umum, yaitu membentuk karakter baik dengan nilai moral dan sikap positif. Dan yang kedua, spesifik, yaitu menguasai kompetensi tertentu seperti akademik dan teknis. Menurut Supriyadi, tujuan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan zaman agar lulusan kompeten dan adaptif. B. Kurikulum adalah rencana materi dan kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu dan teknologi. Nasution menekankan pentingnya kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat agar peserta didik siap menghadapi dunia kerja dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional. C. Metode pengajaran. Metode seperti ceramah, diskusi, dan simulasi digunakan sesuai karakter peserta didik. Sadirman menyebutkan metode yang tepat meningkatkan keterlibatan belajar. Metode interaktif mendorong untuk kolaborasi dan berpikir kritis, sedangkan ceramah lebih pasif. Interaksi pendidik dan peserta didik. Interaksi positif antara pendidik dan peserta didik penting untuk suasana belajar yang baik. Pendidik harus berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik. Suasana belajar yang baik membuat peserta didik nyaman dan aktif. Hubungan yang baik meningkatkan motivasi belajar dan prestasi. Pendidik yang menciptakan komunikasi terbuka akan membangun kepercayaan di antara peserta didik. E. Lingkungan pendidik meliputi faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rukumi ini menyatakan bahwa faktor lingkungan berpengaruh pada suasana dan hasil belajar. Sekolah perlu menciptakan suasana inklusif agar semua peserta didik merasa dihargai. 4. Memahami pendidikan sebagai sistem dan keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Pengertian sistem berasal dari kata Yunani sistema, yang berarti sekelompok bagian yang saling terhubung dengan tujuan tertentu. Terdiri dari komponen seperti tujuan, data, subsistem, dan proses transformasi masukan menjadi keluaran. Sistem juga dapat berinteraksi dengan sistem lain dan memiliki kontrol. Pendidikan adalah proses terencana untuk mengubah sikap, perilaku, dan mengembangkan potensi manusia melalui pengajaran. Tujuannya adalah memajukan budi pekerti, pikiran, tubuh anak dengan fungsi menciptakan individu kreatif, cakap, dan bertanggung jawab. Adapun pengertian dari pengajaran adalah proses operasional dari pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan. Mengajar berarti membantu individu memahami dan membentuk pengetahuannya sendiri, bukan sekedar mentransfer ilmu. Pendidikan sebagai sistem mencakup masukan, proses, dan hasil yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks modern, usia pendidik bukan penentu utama, melainkan kemampuan psikologis dan profesionalisme. Pendidikan juga mencakup prinsip belajar, pengembangan kurikulum, evaluasi, dan bertanggung jawab moral. 5. Landasan pendidikan dan penerapan. Istilah pendidikan berasal dari kata Yunani pedagogi, yang berarti bimbingan untuk anak. Pendidikan memiliki landasan dasar yang penting untuk menentukan tujuan pendidikan. Menurut Yatimah, landasan adalah dasar yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan. Alfred North Whitehead, pendidikan adalah tuntutan pribadi menuju pemahaman akan seni kehidupan. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa aspek, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Landasan-landasan ini saling terikat untuk menciptakan pendidikan yang utuh. Hubungan antara landasan-landasan ini akan mempengaruhi kebijakan dan praktek pendidikan. Contohnya, landasan filosofi menentukan tujuan, sedangkan landasan psikologis membantu memahami cara belajar siswa. Tantangan dalam penerapan mencakup kekurangnya pemahaman filosofis dan kesulitan mengadaptasi teori psikologis. Solusinya meliputi pelatihan guru dan pendidikan multikultural. 6. Asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya.
Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan bahan ajar pengantar 2008, terdapat 3 asas pokok dalam pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Asas Tuturi Handayani. Asas ini menekankan perhatian dan cinta kasih guru dalam mendampingi perkembangan anak. Kegiatan belajar berpusat pada peserta didik, bukan guru menjadi dasar bagi metode pembelajaran aktif. 2. Asas pendidikan seumur hidup. Asas ini menganggap manusia terus belajar sesuai perkembangan lingkungan. Kurikulum harus relevan dengan masa depan dan pengalaman di luar sekolah. Kemajuan teknologi menuntut individu untuk belajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar berkaitan erat dengan asas sebelumnya, di mana guru membantu tanpa mendominasi proses belajar. Adapun penerapan asas pendidikan. 1. Keadaan yang ditemui. Pemerintah meningkatkan kesempatan belajar, pembinaan guru, dan pengembangan kurikulum untuk memenuhi tantangan pendidikan. Dalam asas Tuturi Handayani, peserta didik diberi kebebasan memilih pendidikan sesuai minat, kecerdasan, kebutuhan khusus, dan kondisi daerah terpencil. 2. Permasalahan yang dihadapi. Peningkatan mutu pendidikan fokus pada mutu guru, sarana prasarana, kurikulum, dan relevansi pendidikan dengan perkembangan iptek dan disertai nilai budaya. Peningkatan relevansi pendidikan, penyesuaian dengan keragaman masyarakat, teknologi pendidikan, hasil penelitian, serta fasilitas pembelajaran seperti ruang khusus. 3. Perkembangan penerapan asas pendidikan, pembinaan guru, dan pengembangan sarana prasarana kurikulum dan buku ajar sesuai perkembangan iptek. Mempermudah komunikasi pusat daerah, dimensi inovasi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan relevansi pendidikan. 7. Memahami lingkungan pendidikan dan manfaatkan lingkungan pendidikan. 1. Perkembangan pendidikan. Pendidikan terus berkembang karena kebutuhan hidup yang kompleks seperti sulitnya menebak alam, meningkatnya kebutuhan dasar, serta keinginan hidup efektif. Dibutuhkan lembaga yang mampu menampung dan mengajarkan ilmu secara berkelanjutan. 2. Perkembangan sekolah di Indonesia. Awalnya, sekolah digunakan untuk menanamkan nasionalisme. Kini sekolah bertujuan menghasilkan SDM unggul dengan kurikulum yang disesuaikan zaman. Sekolah memiliki tanggung jawab formal, undang-undang, keilmuan sesuai tingkat pendidikan, dan profesionalitas. Pembangunan sekolah adalah investasi strategis untuk kemajuan bangsa. 3. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan. Ketiga melengkapi pendidikan di keluarga dan sekolah. Namun ada kesenjangan dengan sekolah, seperti dukungan masyarakat yang minim. Hal ini diatasi melalui komite sekolah, magang, KKN, dan PKL. Pemanfaatan lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan sekolah sebagai laboratorium belajar. 2. Lingkungan sosial sebagai media belajar. 3. Lingkungan alam untuk pembelajaran kontekstual. 4. Lingkungan buatan untuk pengembangan kreativitas. 5. Kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Pemanfaatan lingkungan ini membuat pembelajaran lebih menarik. 8. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup adalah konsep pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia, mulai dari usia muda hingga tua. Prinsip ini penting karena manusia perlu terus belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Pendidikan seumur hidup melampaui batas institusi seperti sekolah dan menekankan bahwa belajar terjadi sepanjang hayat manusia. Berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, sosiologis, politik, teknologis, filosofis, psikologis, dan pedagogik menunjukkan pentingnya pendidikan seumur hidup dalam pengembangan potensi personal manusia. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai kodrat dan hakikatnya. Pendekatan strategis dalam implementasi pendidikan seumur hidup meliputi konsep dasar pendidikan seumur hidup, arah dan alasan pendidikan seumur hidup, bentuk dan cara pendidikan seumur hidup, serta tahapan belajar manusia. Menurut Suprijanto 2007, proses belajar melibatkan motivasi, perhatian pada pelajaran, menerima dan mengingat, reproduksi, generalisasi, dan menerapkan apa yang telah diajarkan, serta umpan balik. Dengan pendidikan seumur hidup, masyarakat diharapkan dapat terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. 9. Memahami cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Hakikat masalah pendidikan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan pendidikan dengan kenyataan yang ada di dalam dunia pendidikan. Kategorisasi permasalahan pendidikan dan cara penanggulangannya.
1. Masalah pemerataan adalah persoalan sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan. Faktor penyebab: lembaga pendidikan berpusat di perkotaan, sarana prasarana kurang, kualitas guru rendah, dan kesadaran masyarakat akan pendidikan masih minim. Solusi: pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun dan peningkatan fasilitas. 2. Masalah kuantitas pendidikan. Faktor: banyak calon peserta didik tidak tertampung akibat terbatasnya daya tampung sekolah. Solusi: pembangunan sekolah daerah terpencil dengan fasilitas memadai seperti kecamatan memiliki sekolah lengkap SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di setiap kabupaten. 3. Masalah kualitas pendidikan. Faktor penyebab: rendahnya kualitas sarana guru, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan. Solusi: pelatihan guru, pemantapan kurikulum, pembangunan sarana belajar, dan pemantapan proses pendidikan. 4. Masalah efisiensi sistem pendidikan. Faktor: sistem pendidikan belum efisien dengan banyaknya sistem putus sekolah dan penggunaan sumber daya yang kurang tepat. Solusi: memutuskan perhatian pada peserta didik, memanfaat sumber daya, pengelolaan beasiswa tepat sasaran, dan pencegahan pungutan liar. 5. Masalah efektivitas pendidikan. Faktor: rendahnya efektivitas pembelajaran akibat rencana pendidikan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Solusi: menentukan tujuan pembelajaran yang jelas sebelum kegiatan belajar mengajar. 6. Masalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dampak negatif: siswa malas belajar, pelanggaran asusila, kebocoran soal ujian, dan penyalahgunaan media elektronik. Solusi: pemanfaatan media elektronik sebagai sumber ilmu, metode pembelajaran baru, e-learning dan pengelolaan data berbasis teknologi. 10. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. Permasalahan pendidikan di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terikat. Berikut faktor yang menjadikan permasalahan. 1. Rendahnya sarana prasarana. 2. Menurunnya kualitas pendidikan. 3. Menurunnya kualitas siswa. 4. Kurikulum tidak relevan. 5. Motivasi orang tua. Adapun solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat. Pendidikan sangat penting untuk kehidupan, tetapi kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah jika dibandingkan negara lain. Ada beberapa solusi untuk mengatasinya. 1. Melakukan pemerataan pendidikan. 2. Meningkatkan kesejahteraan guru. 3. Meningkatkan mutu pendidikan. 4. Meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan berbagai solusi yang sudah dipaparkan, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat teratasi dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan agar sebanding dengan negara lain. 11. Konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Pembangunan berarti suatu proses perubahan struktural kehidupan bernegara berbangsa yang mencakup di dalam struktural politik dan pertahanan keamanan, struktur ekonomi, serta struktur tata masyarakat dan budaya. Tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, strategi pelaksanaan globalisasi dan teknologi, mengubah peran sekolah menjadikan belajar lebih fleksibel. Pemerintah sesuai Undang-Undang Sisdiknas 2003 wajib menyediakan pendidikan berkualitas dan melibatkan masyarakat dalam pengembangannya. Manusia dalam pembangunan berperan sebagai produsen dan konsumen. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional adalah mengembangkan teknologi baru, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa, pelaku generasi dan penciptaan budaya, serta konsumen barang dan jasa. 12. Memahami pentingnya usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Inovasi adalah pembaruan atau perubahan yang terjadi dari suatu keadaan lain yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Pembaruan biasanya perubahan yang terjadi menyangkut beberapa aspek, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan secara keseluruhan. Usaha pembaruan dalam pendidikan dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan manusia yang unggul serta memperoleh hasil yang baik. Adapun usaha yang dilakukan diantaranya: 1. Proyeksi perintis sekolah pembangunan. 2. Pembaruan sistem pendidikan ke pendidikan. 3. Pengajaran dengan sistem modul. 4. Pembaruan kurikulum. 5. Proyeksi pamong. Model-model inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu. Berikut model-model inovasi yaitu: 1. Model penelitian. 2. Model pengembangan organisasi, Organization Development Model. 3. Model konfigurasi, Configurational Model.
Celer model 13. Memahami cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi pendidikan nasional yaitu alat membangun pribadi, pengembangan warga, pengembangan budaya, dan pengembangan bangsa Indonesia. Pendidikan nasional ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat di Indonesia. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan menengah, 3. Pendidikan tinggi. Adapun jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan keagamaan, 3. Pendidikan akademis, 4. Pendidikan vokasi, 5. Pendidikan kejuruan, 6. Pendidikan profesi. Ada juga jalur pendidikan di dalam negara, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berbasis masyarakat. Analisis sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dapat dilakukan dengan melihat kekuatan dan kelemahan internal sistem, serta peluang dan tantangan eksternal mengacu pada pendekatan analisis strategis seperti SWOT, strategis, weakness, opportunities, threats. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis sistem pendidikan, yaitu menganalisis tujuan fungsi sistem pendidikan, mengetahui prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan, mengetahui visi dan misi, mengetahui komponen-komponen, mengetahui tantangan sistem pendidikan, mengetahui sistem pendidikan Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.